Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat. Amin. Oke, pada pertemuan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang menggambar komik. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang poster, nah di pertemuan sekarang yang kita bahas adalah tentang komik. Saya harap di pertemuan kemarin untuk poster kalian sudah menguasai materinya ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke materi awal yaitu tentang menggambar komik. Nah, yang pertama, kalian harus tahu tentang pengertian komik dulu. Komik itu apa sih? Di situ dijelaskan komik adalah cerita bergambar yang disusun dari gambar-gambar tidak bergerak yang dilengkapi dengan teks sehingga membentuk suatu cerita yang mudah dipahami. Jadi komik adalah beberapa gambar yang dijadikan satu, yang disusun dalam sebuah buku atau dalam sebuah satu halaman gitu ya, yang ada beberapa gambar. Nah di situ penulis melengkapi gambar itu dengan tulisan dialog antara tokoh-tokoh dalam gambar. Nah, kalian bisa lihat di situ ada satu contoh, yaitu ada satu halaman tentang komik. Di situ ada dua perempuan yang memakai kerudung, mereka sedang berbicara, mereka sedang berdialog. Nah, untuk kalian tahu itu yang dibicarakan itu tentang apa, kalian bisa membaca dialog yang sudah ditulis di situ. Jadi dialog mereka bukan dalam bentuk audio, tapi di situ dalam bentuk visual. Jadi kalian bisa membaca. Kalian di sini membaca karena gambar yang disajikan itu gambar tidak bergerak. Jadi beda dengan video. Kalau video kan gambar bergerak, ada audionya, kalian bisa melihat langsung, kalian bisa mendengar apa yang dibicarakan di dalam cerita itu. Nah, kalau di komik itu gambarnya tidak bergerak dan dialognya dikeluarkan melalui tulisan. Itu bedanya komik dengan video ya. Nah, kalau kalian sudah tahu mengenai pengertian komik, untuk lebih memperjelas tentang komik itu seperti apa sih? Apa sih yang membedakan komik dengan media-media yang lain gitu, dengan apa video, terus dengan novel, dengan apa itu seperti cerpen. Nah, yang membedakan itu apa? Kalian harus tahu ciri-ciri dari komik itu dulu. Nah, ciri-ciri komik itu yang pertama, komik itu bersifat proporsional. Apa sih arti sifat proporsional itu? Arti dari komik bersifat proporsional itu artinya komik yang kalian baca, komik yang kalian lihat itu harus mampu mengajak dan membawa kalian yang membacanya itu ikut terlibat dan merasakan suasana hati emosional pelaku utama. Jadi kalau kalian membaca komik, kalian mengerti ceritanya, kalian akan merasakan apa yang dirasakan oleh pelaku utama di situ, cerita utama, tokoh utama. Karena kan kebanyakan kalau ada suatu cerita itu menceritakan ada satu tokoh utama. Jadi mulai awal sampai akhir cerita yang ada di situ itu pasti menyangkut atau berkaitan dengan ceritanya si tokoh utama. Itu yang disebut dengan bersifat proporsional. Jadi kalian bisa merasakan apa yang tokoh utama itu rasakan. Kalian bisa terbawa oleh suasana dalam komik itu. Itu yang ciri-ciri pertama. Yang kedua, humornya itu yang kasar. Jadi banyak humor di situ, banyak dialog-dialog yang bersifat humor, lucu dalam komik. Terus yang ketiga, bahasa percakapan, bahasa pasaran. Bahasa yang digunakan di dalam komik itu adalah bahasa yang biasa kita gunakan sehari-hari. Jadi bahasanya itu
bukan menggunakan bahasa yang baku. Dia menggunakan bahasa yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari, yang bercakap dengan orang tua seperti apa, dengan teman seperti apa. Nah, itu yang digunakan dalam komik. Jadi dialog langsung. Terus yang keempat itu penyederhanaan perilaku yang menggambarkan moral atau jiwa perilaku. Jadi penggambaran perilaku tokoh di dalam komik itu lebih sederhana. Jadi tidak seperti novel yang diceritakan banyak, melalui penggambarannya itu kan banyak gitu, sampai kita nanti bisa menyimpulkan, oh watak si A itu seperti ini, dari ceritanya seperti ini. Nah, tapi kalau di komik itu penggambaran wataknya itu lebih jelas dan gak panjang. Terus lebih, ini loh watak si A, ini loh watak si B. Jadi langsung di situ langsung dijelaskan, tidak bertele-tele. Kemudian 5, bersifat kepahlawanan. Jadi ada bersifat kepahlawanan ini artinya di komik itu ada yang menceritakan tentang saling membantu, berjiwa sosial. Itu banyak di komik, banyak yang diceritakan seperti itu ya. Untuk jenis-jenis komik bisa dibedakan menjadi beberapa. Itu kalau kalian lihat dari penampilan atau kemasan, itu komik dibagi menjadi komik strip, komik buku, komik humor dan petualangan, dan komik biografi dan komik ilmiah. Itu kalau dilihat dari penampilan dan kemasannya. Tapi kalau komik dilihat berdasarkan jenis cerita, itu komik dibagi menjadi komik edukasi, komik promosi atau iklan, komik wayang, dan komik silat. Kalian bisa mengetahui tentang jenis-jenis komik itu apabila kalian sudah membaca isi dari cerita komik tersebut. Kalau tadi ada jenis-jenis komik, nah di sini ada macam-macam komik. Itu dibagi menjadi 5, ada komik kartun, komik potongan, komik tahunan, komik online atau web online, dan buku komik. Itu bisa dilihat dari jenis apa, maksudnya komik apa yang kalian baca. Jadi kalau kalian membacanya dari buku yang dari kumpulan halaman komik, itu bisa disebut dengan komik buku atau buku komik. Kalau kalian membacanya via HP, via komputer, internet, Facebook atau apapun, itu bisa disebut dengan komik online. Jadi tergantung apa yang kalian baca, komik macam apa yang kalian baca. Dalam menggambar komik itu ada beberapa syarat. Nah, ini syarat ini kalian harus perhatikan dulu sebelum kalian memutuskan untuk menggambar komik. Yang pertama, kalian harus menentukan topik dan tujuan. Nah, komik itu akan kalian buat mungkin tujuannya untuk iklan, untuk perdagangan, komersial, atau untuk pendidikan, memberikan wawasan kepada masyarakat, atau untuk menceritakan kejadian. Ada kalian mengaplikasikan cerpen di situ di dalam komik. Kalian harus menentukan dulu jenis komik apa yang kalian mau. Jadi topiknya tentang pendidikan, tentang wisata, tentang perdagangan, maksudnya iklan ya, komersial, atau tentang apa. Jadi kalian harus tentukan dulu. Yang kedua, membuat draft dengan pensil. Membuat draft dengan pensil itu kalian membuat sketsanya seperti apa. Jadi tentang orangnya, terus dialog dari tokoh-tokoh di dalam komik. Kalian harus membuat dulu dan dengan pensil, agar nanti kalau ada kesalahan kalian mudah untuk menghapusnya. Yang ketiga, membentuk outline. Jadi dibentuk outline itu komik dalam satu halaman ada beberapa kotak di situ, kotak dialog di situ. Yang pertama itu tentang apa, pembicaraan pertama, terus pembicaraan kedua, pembicaraan ketiga gitu.
Yang keempat, menghapus draft pensil, jadi menambahkan screen tone. Nah, pensilnya dihapus, yang sketsa dengan pensil dihapus dan menambahkan screen tone. Kalau kalian sudah tahu tentang syarat-syarat sebelum menggambar komik tadi, kalian sudah menentukan tentang tujuan, kalian sudah membuat draftnya, terus kalian sudah membuat outline-nya. Nah, bahan dan alat yang harus kalian siapkan sebelum menggambar komik itu yang pertama ada kertas HVS, terus pensil untuk menggambar sketsa awal ya. Yang ketiga ada penggaris untuk menggambar outline-nya, terus pensil warna untuk memperjelas tokoh yang kalian gambar di dalam komik itu. Ada spidol untuk memperjelas tokoh, memperjelas tulisan, memperjelas dialog, memperjelas latar dari komik itu. Terus ada dip pen, itu pena celup, ada correction pen, dan screen tone. Jadi itu yang kalian butuhkan sebelum kalian menggambar komik. Di situ kalian bisa lihat ya, di sini ada satu halaman contoh komik sederhana di situ. Jadi kalau kalian pengen tahu gambaran sederhana dari komik, nah di situ sudah ada. Jadi ada tokoh yang dijelaskan di situ dan ada dialog juga yang disampaikan dalam kotak dialog. Oke, sekian untuk materi hari ini tentang komik. Semoga kalian bisa mencerna, semoga kalian bisa mengenal lebih dalam tentang apa itu komik, tentang bagaimana menggambar komik, tentang alat-alat yang harus disiapkan sebelum menggambar komik. Semoga kalian sudah paham tentang itu ya. Untuk tugas akan disampaikan di deskripsi tugas nanti di web. Kalian bisa lihat tugasnya yang mana, dikumpulkan kapan. Kalian bisa membaca di deskripsi di web nanti untuk tugas. Dan untuk pertemuan selanjutnya, saya akan memberikan sedikit umpan balik atau sedikit kuis untuk kalian. Jadi siapkan diri kalian baca materi-materi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama tentang poster, yang kedua tentang komik. Jadi pertanyaannya seputar dua hal itu. Oke, sekian hari ini ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya dan semoga kita bisa cepat bertemu secara tatap muka lagi seperti dulu. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dari di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.